وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, mamang-mamang sekalian, adik-adik sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara pendengar Radio Roja Darussalam Palembang, kemudian juga pemirsa Kunci Kebaikan TV dan juga Roja Palembang, Roja Darussalam Facebook, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam hari ini siaran langsung ya, alhamdulillah pada hari Ahad tanggal 1 Rabiul Awal atau tanggal 18 Oktober 2020. Pada malam hari ini kita langsung ya dari Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Oku Timur, yaitu tepatnya di kota Martapura. Saudara-saudara sekalian, kita masih melanjutkan kajian kita tentang dasar-dasar keislaman untuk pemula dan mu'allaf. Dasar-dasar keislaman untuk pemula dan mu'allaf. Pada pertemuan lalu kita sudah menjelaskan tentang macam-macam kesyirikan, bahwa kesyirikan itu ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar ini mengeluarkan seorang dari agama Islam, sedangkan syirik kecil tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Pertemuan lalu secara global kita sudah jelaskan tentang syirik besar. Nah, pada malam hari ini kita insya Allah akan jelaskan tentang syirik kecil dan juga macam-macamnya. Kemudian tentang ziarah kubur, macam-macam ziarah kubur, karena ada ziarah yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan, dan juga ada ziarah yang mengandung kesyirikan. Oleh karena itu ya ikhwan, kita perlu menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian, kepada kita semua, agar kita memahami dan tidak terjatuh dalam kesalahan. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan lalu kita juga sudah menjelaskan tentang perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Syirik besar dengan syirik kecil. Yang pertama, ya, kita katakan bahwa orang yang melakukan syirik besar, jika dia mati dalam keadaan melakukan syirik tersebut, maka dia kekal dan dikekalkan di dalam neraka. Adapun orang yang melakukan syirik kecil, maka dia tidak kekal di dalam neraka jika dia masuk ke dalam neraka. Yang kedua, syirik besar menghapuskan semua amalan. Sedangkan syirik kecil hanya menghapuskan amalan yang terjadi syirik kecil di dalamnya. Ketika dia mengerjakan syirik kecil, hanya pada amalan tersebut saja yang dia terhapus amalannya. Kemudian kalau di dalam hukum Islam, di negara Islam, orang yang melakukan syirik besar maka dihukumi murtad dan halal darah dan hartanya. Sedangkan orang yang melakukan syirik kecil maka tidak halal darah dan hartanya, dan dia bukanlah orang yang murtad. Orang yang melakukan syirik kecil maka dia tidak melakukan tidak dihukumi murtad atau tidak dihukumi keluar dari agama. Kemudian ayolah ikhwan, saudara-saudara sekalian, untuk syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang melakukannya benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala
tidak mau melakukannya lagi, menyesal melakukannya dan berhenti dari perbuatannya tersebut. Benar-benar dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya tersebut. Ya, maka kita katakan kalau dia mati dalam keadaan berbuat syirik besar, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang melakukan syirik kecil, maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki mengazabnya, maka Allah akan azab dia. Tetapi jika Allah ingin mengampuninya, maka Allah mengampuninya. Dia termasuk bagian dari dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seseorang, yaitu syirik kecil. Jadi walaupun namanya syirik kecil, bukan berarti dosanya itu kecil. Itu dia termasuk dosa yang besar, karena dia telah berbuat syirik. Saudara-saudara sekalian, syirik besar kita sudah jelaskan. Nah, sekarang kita rinci, ya, kita mulai merinci tentang syirik kecil. Syirik kecil, ayyuhal ikhwan, dia adalah apa-apa yang disebutkan di dalam dalil-dalil baik Al-Quran maupun As-Sunnah, penamaannya adalah syirik. Penamaannya adalah syirik, tetapi tidak sampai ke syirik besar. Apa-apa yang ada, yaitu syirik yang ada disebutkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, tetapi dia tidak sampai terjatuh kepada syirik besar. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW sendiri pun menyebutkan tentang pembagian ini, adanya syirik yang mengeluarkan dari agama Islam dan adanya syirik yang tidak mengeluarkan dari agama tidak mengeluarkan dari agama Islam. Saya beri contoh ya ikhwan tentang riya. Kata Rasulullah SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takutkan pada diri kalian adalah syirik kecil. Syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ar-riya, yaitu ar-riya. Begitu pula kata Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Maka secara statusnya orang yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia terjatuh kepada syirik kecil. Ya, kecuali nanti kita akan rincikan insyaallah hal tersebut. Baik, saya hanya sebutkan beberapa contoh saja sehingga mudah-mudahan nanti dengan contoh akan lebih paham. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ya, termasuk bentuk syirik kecil adalah perkataan seseorang Masya Allah wa syi'ta. Ya, ini atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Atau misalkan kalaulah bukan karena dokter ini, maka saya tidak akan bisa sembuh. Maka perkataan ini masuk ke dalam syirik yang kecil. Begitu pula orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama Islam, tapi dia tujukan untuk mendapatkan ijazah atau ingin mendapatkan pekerjaan. Bukan menuntut ilmu bukan karena tujuan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang banyak orang yang menuntut ilmu, ya, jauh-jauh mengeluarkan uang dan sebagainya untuk bahkan keluar negeri untuk menuntut ilmu, tujuannya agar bisa agar bisa meminang seorang gadis yang cantik misalkan, atau ingin mendapatkan pekerjaan. Ya. Dan kita dapatkan ayyuhal ikhwan banyak juga yang terlena dengan hal tersebut, kemudian membinasakannya. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama menjaga diri kita dan terus berhati-hati agar tidak terjatuh ke dalam syirik kecil ini. Begitu pula orang yang beramal, contohnya berkecimpung di dalam dakwah agar dikenal sebagai orang yang termasuk aktivis dakwah misalkan, atau dia ingin dikenal, disebut-sebut namanya sebagai
aktivis, ya, seorang yang sangat penggiat kalau bahasa Indonesia penggiat dakwah, maka kita katakan yang seperti ini juga termasuk niat-niat yang salah di dalam, ya, beraktivitas untuk berdakwah. Begitu pula yulikhan terkadang syuhrah. Ini syuhrah itu apa? Syuhrah kemasyhuran. Ini juga menjadi fitnah bagi sebagian penuntut ilmu atau sebagian dai yang berdakwah, yang ingin menjadi terkenal dan dilihat oleh orang lain, diketahui oleh orang lain, maka yang seperti ini jatuh ke dalam syuhrah, yaitu penyakit ingin dikenal atau ingin tenar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua yang telah saya sebutkan tadi itu termasuk ke dalam syirik kecil. Dan kita katakan orang yang melakukan syirik kecil memang dia tidak dikekalkan di dalam neraka karena dia masuk ke dalam dosa besar. Ya, dia tidak keluar dari agama Islam, tetapi perlu kita ingatkan bahwa orang yang melakukan dosa syirik walaupun asghar, dia itu telah melakukan dosa yang besar dan mendapatkan ancaman untuk masuk ke dalam neraka. Ya. Oleh karena itu ya ikhwan, masalah kondisi hati kita ini harus kita terus introspeksi diri kita. Di saat dan dimanapun kita berada, selalu introspeksi diri kita. Contohnya ketika kita berada, misalkan seorang berada di masjid suatu kaum, masjid lingkungannya, dia Masya Allah bisa khusyuk di dalam sholat, jarang bergerak, ya, tahan bacaan yang sangat panjang. Tapi ketika di luar, maka bacaan yang pendek pun terasa sangat lama. Atau misalkan dia bermalas-malasan untuk khusyuk ketika sholat di luar, maka ini patut kita berhati-hati jika memiliki perasaan seperti ini. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, ya, Nabi SAW selalu memperingatkan akan bahaya kesyirikan, ya, syirik besar maupun syirik yang kecil. Kemudian syirik kecil ini terbagi menjadi dua. Ada syirik yang zahir, syirik yang tampak. Kemudian yang kedua adalah syirku al-khafi, syirik yang tidak tampak. Untuk yang kedua dulu saya bahas, yaitu syirik al-khafi. Syirik yang tidak tampak ini adalah syirik pada niat dan iradah, niat dan kehendak. Terkadang seorang menyadarinya dan terkadang tidak menyadarinya. Seorang terkadang menyadari bahwa dia telah berbuat riya misalkan, atau sum'ah, yaitu ingin didengar oleh orang lain, ya, atau memperdengarkan amalan kepada orang lain, atau misalkan riya, ya, terkadang dia mungkin merasa dirinya sudah ikhlas, tetapi ternyata sebenarnya belumlah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini namanya syirik khafi, yaitu syirik yang terjadi pada niat dan kehendak. Dan dia ada dua juga, ya, ada yang disadari oleh pelakunya dan ada yang tidak disadari oleh pelakunya. Dan terkadang untuk yang tidak disadari oleh pelakunya ini, ketika dia terus beramal dan bertambahnya ilmu, maka di sanalah dia mulai sadar bahwa apa yang dilakukannya dahulu itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti misalkan ada seorang teman ketika saya safar, ya, dan mengisi kajian di luar daerah, beliau berkata, Ustadz, dulu saya ketika ikut halaqah ini atau aliran ini, saya ini semangat untuk beribadah, saya semangat baca Al-Quran, saya semangat puasa sunnah, saya semangat sholat malam. Tapi kenapa ketika ikut kajian yang bermanhaj salaf ini kok semakin lemah? Ya, semakin lemah, terasa berat sekali untuk sholat malam, terasa berat sekali untuk baca Al-Quran, dan terasa berat sekali untuk puasa. Maka kita katakan ayol ikhwan, ya, saya katakan yang tadi
itu ya sebenarnya adalah karena riya, ingin dilihat dan diperdengarkan kepada yang lain. Karena di sana ketika dia beramal akan ada laporan-laporan. Puasa tidak Senin Kamis, puasa Daud. Ada yang misalkan sholat malam berapa rakaat. Ini diceritakan kepada orang lain. Ya tidak disadari bahwa dulunya dia itu telah berbuat riya, yaitu ingin dipuji, ingin dikenal oleh orang lain. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sangat berbahaya. Kadang kita baru menyadarinya setelah kita bertambah ilmu. Ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita lanjutkan untuk yang jenis yang kedua, masalah syirik kecil ini adalah syirik az-zahir, syirik yang tampak. Syirik yang tampak ini terbagi menjadi dua juga, yaitu syirik kecil pada perbuatan, dan yang kedua adalah syirik kecil pada perkataan. Syirik pada perbuatan yang pertama, kemudian yang kedua syirik pada perbuatan. Ini keduanya masih dalam kategori syirik kecil. Untuk yang pertama, syirik-syirik di dalam perbuatan. Saya beri contoh seseorang ketika dia misalkan ada seorang mengaku muslim, kemudian dia masih memakai gelang jimat, cincin jimat, begitu pula tali-tali yang jimat, ya, tali-tali atau batu-batu, atau yang disebut dengan ada energi-energi positif, benda-benda yang menghasilkan batu-batu yang memancarkan energi positif, menyerap energi negatif, dan sejenisnya, ya, jimat-jimat, kemudian tolsamah, yaitu apa? Ada jimat yang tulisannya pakai bahasa Arab. Ya, pernah saya ditanya tentang jimat, Ustadz ini ada jimat-jimat tapi tulisannya Arab. Saya katakan, jimat orang Arab itu tulisannya pakai huruf Arab, saya bilang. Jimatnya orang Arab itu pakai huruf Arab, saya bilang. Itulah yang dilarang. Jadi tidak menjadi dalil akan kebolehan hal tersebut. Ya, kemudian ayyuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, ada terkadang orang itu memakai jimat untuk tujuan apa? Tujuan mendapatkan manfaat, baik kesembuhan atau kegagahan, kecantikan, atau agar terlihat berwibawa, atau terlihat lebih hebat, lebih pemberani, dan atau misalkan mendapatkan harta, misalkan pesugihan, memasang jimat untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Atau yang kedua, untuk menghilangkan mudarat atau menghindarkan mudarat dari dirinya, seperti menghindarkan dari sihir, menghindarkan dari penyakit, menghindarkan dari mara bahaya, menghindarkan dari setan, dan menghindarkan dari jin atau yang lainnya. Yang jelas dia berusaha memakai jimat untuk bisa menghindarkan bala bencana atau bahaya atau keburukan. Jadi di sini ayolah ikhwan, tujuan memakai jimat itu ada dua, mendapatkan manfaat darinya atau menghindarkan keburukan darinya. Itu secara ringkas. Apapun tujuannya, maka memakai jimat untuk tujuan itu dilarang, karena dia termasuk syirik kecil. Ya, itu termasuk syirik kecil. Kenapa ya ikhwan? Karena dia menjadikan suatu yang bukan sebab sebagai sebab. Sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Maka dia jatuh kepada syirik wasilah, yaitu syirik karena perantara. Yang tadinya perantara tersebut bukanlah cara yang dibenarkan di dalam syariat, kemudian dia jadikan itu sebagai sesuatu yang bisa melindungi atau menghindarkan dari bahaya, maka jatuhlah dia ke dalam kesyirikan. Dan di sini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di dalam penyembuhan, di dalam perlindungan,
ya di dalam pengambilan manfaat dan menghindarkan mudarat itu secara umum ya kalau kita memanfaatkan suatu benda tertentu maka dia terbagi menjadi 3 jenis. Benda-benda tersebut terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada yang disebutkan di dalam dalil syar'i. Dalil dalam syariat kita baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah akan keutamaan ya benda tersebut atau barang tersebut untuk bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat. Menghilangkan mudarat. Maka di sini kita katakan boleh memanfaatkannya bahkan disunnahkan. Kemudian yang kedua sebab kauniyah. Sebab-sebab kauniyah. Kita misalkan berobat menggunakan sebab-sebab kauniyah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menciptakan alam semesta ini dengan sangat teratur. Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam penyakit Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menurunkan obatnya. Kita diperintahkan untuk mencari obat-obat tersebut. Maka ketika seorang berobat dengan barang-barang atau bahan-bahan yang secara medis itu benar-benar terbukti, atau misalkan secara ahli herbal ya, tabib, ilmu ketabiban itu memang diakui sebagai pengobatan dan itu berulang kali karena dites di obat try and error kemudian menjadi conclusion, menjadi kesimpulan gitu kan. Jadi ini adalah obat. Itu kan pengalaman-pengalaman para tabib zaman dahulu yang mencari sebab kauniyah. Ini kata sebab kauniyah, sebab yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta ini untuk menjadi sebab, maka itu boleh kita pakai dan kita gunakan. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Kemudian yang ketiga itu yang tidak ada dalil syar'inya. Kemudian tidak ada dalil kauninya, maksudnya tidak terbukti secara ilmiah. Di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum alam. Nah, katakan hukum Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini bagaimana Allah mengaturnya. Maka kalau tidak termasuk yang pertama dan yang kedua, maka jatuh yang ketiga, yaitu menjadikan suatu sebab yang bukan sebabnya, maka dia jatuh ke dalam kesyirikan. Ayo ikhwan, saya contohkan yang pertama yang ada dalil syar'i. Contohnya adalah air Zam-Zam. Air Zam-Zam kata Nabi SAW, baha'u Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam untuk orang yang sesuai untuk apa orang itu meminumnya. Maksudnya bermanfaat sesuai untuk apa orang itu meminumnya. Jika berniat untuk penyembuhan, maka dia menjadi obat. Jika dia berniat untuk menambah kecerdasan, maka dia menjadi pencerdas. Jika dia meminumnya untuk ya menghilangkan haus, lapar dan dahaga, ya maka itu juga bisa. Seperti di Masjidil Haram ya, kita sering mendapatkan, bahkan sering orang yang ketinggalan jamaahnya, dia tidak punya uang dan kemudian dia hanya makan dan minum. Dia hanya minum dari air Zam-Zam, tidak perlu makan, dia pun terus merasakan kekenyangan. Ya terus merasakan kenyang. Padahal tidak ada makan yang dimasuk karena dia juga ya malu untuk meminta. Jadi tidak ada tempat kecuali apa? Minum air Zam-Zam. Dia bisa bertahan sebulan lebih ya hanya minum air Zam-Zam. Kenapa? Karena lima syuribalahu. Jika dia air Zam-Zam itu bermanfaat untuk sesuai dengan apa yang diniatkan oleh peminumnya. Untuk apa dia diminum. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Taib ayyuhal ikhwan rahimani
wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kemudian cara yang lain yang ada dalil syar'inya seperti berobat dengan habatus sauda, ya, habatus sauda. Dia adalah syifa likulli da, dia adalah obat seluruh penyakit kecuali kematian. Kemudian juga obat-obat yang lain yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah obat. Kita katakan dia adalah obat. Ya, dia adalah obat. Begitu pula madu, begitu pula bekam. Ini dalil-dalil yang disebutkan apa? Ada dalil-dalil syar'inya bahwa dia adalah obat. Maka biidznillah taala apa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi obat. Begitu pula seperti ruqyah. Kita diperintahkan untuk meruqyah. Kita diperintahkan untuk meruqyah ketika kita sakit. Tidak hanya pada penyakit yang ada gangguan jinnya atau sihir, tapi juga pada penyakit-penyakit medis pun kita bisa menggunakan ruqyah untuk mengobati diri kita. Biidznillah ta'ala. Oleh karena itu diajarkan oleh Nabi SAW cara pengobatan dengan meruqyah, baik dengan membaca Al-Quran maupun dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, adapun yang kedua yaitu obat-obat yang secara ilmiah bisa dibuktikan di dalam alam semesta ini, yang karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab dan akibat di alam semesta ini dengan sangat teratur. Ketika kita memakan ini, maka sebab akan berdampak seperti ini. Ketika kita makan ini, maka seperti ini. Ya, ketika misalkan orang banyak makan emping melinjo, maka asam uratnya kambuh. Seperti itu. Jika seorang banyak makan ini, ya makan yang asam-asam seperti jeruk, ya, maka misalkan ada sebagian orang mahnya kambuh. Di sini ada efek. Ya, begitu pula di sini ketika sesuatu ini memiliki efek, berarti apa? Di situ juga memiliki pengobatan. Kita disuruh untuk makan ini, makan itu. Kemudian sekarang berkembang yang namanya teknologi kedokteran, ilmu medis juga berkembang. Kemudian ilmu kimia juga berkembang sehingga makanan-makanan atau herbal-herbal yang tadinya sudah divonis sebagai atau diklaim oleh para tabib sebagai obat itu mulai diteliti di dalam ilmu kedokteran. Kemudian mereka disarikan, dipisahkan bahan kimianya, mana yang sangat berpengaruh untuk obat dan mana yang tidak berpengaruh untuk penyembuhan obat ini. Ketika sudah dipisahkan, maka diekstrak, ya, kemudian dijadikan obat, dijadikan pil. Oleh karena itu ya ikhwan, ini semua masuk ke dalam ayat-ayat kauniyah yang bisa dibuktikan secara ilmiah, maka boleh dipakai. Adapun seperti terkadang kita dapatkan batu ini bisa menarik energi positif dan menghilangkan energi jahat atau yang sejenisnya, maka kita katakan itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab itu masuk ke dalam syirik kecil. Saya rasa untuk perbuatan sangat jelas ya insyaallah masalah ini. Kemudian kalau di masyarakat kita banyak dapatkan di rumah-rumah ketika membangun rumah, banyak orang itu memasang benda-benda di atap-atap rumahnya. Maka ketika kita tanya, ya adat kita mah itulah katanya. Adat kita seperti itu katanya. Untuk apa? Untuk penyejuk, untuk penenang, untuk nambah rezeki. Baru saya bilang, kenapa ada benderanya? Kok ada bendera? Dari mana dalilnya bendera gitu. Subhanallah. Ya, maka di sini ya ikhwan, ya, yang namanya hal-hal baru dalam agama ini sangat-sangat banyak sekali sehingga kita harus berhati-hati terhadapnya. Kemudian yang kedua, syirik kecil yang tampak. Syirik kecil yang tampak itu ada dua, saya katakan tadi, perbuatan dan perkataan. Nah, sekarang yang perkataan. Untuk yang perkataan seperti orang bersumpah atas nama selain Allah. Dia bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, seperti dia mengatakan demi matahari, demi bulan, demi kehormatanku, demi kehidupanku, demi reputasiku, demi bapakku, demi ibuku, demi kehebatanku dan sebagainya.
dia bersumpah bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini ayol ikhwan, ya, jatuh ke dalam syirik yang kecil. Jatuh ke dalam syirik yang kecil. Begitu pula kalau misalkan dia mengatakan sungguhnya kita mendapatkan hujan ini karena sebab adanya rasi ini, rasi bintang ini atau rasi bintang ini, maka itu juga termasuk kesyirikan. Begitu pula seorang mengatakan kalaulah bukan karena kamu atau kalaulah bukan karena dokter ini, kalaulah bukan karena si fulan, maka saya tidak akan bisa seperti ini, saya tidak akan bisa sembuh, saya tidak akan bisa seperti ini. Ya, maka perkataan itu sudah mengandung kesyirikan di dalamnya. Kenapa? Karena yang mentakdirkan itu semua terjadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau maka katakan, ya, berkat Allah kemudian dan juga kamu, berkat Allah kemudian, ya, engkau. Pakai kata kemudian. Kalau pakai kata kemudian maka tidak menjadi masalah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, karena Allah kemudian karena kamu saya bisa selamat. Tadinya saya tenggelam, tidak bisa berenang. Maka seperti itu diperbolehkan. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi syirik-syirik di dalam perkataan itu juga sangat banyak. Ya, sangat banyak. Seorang bisa terjatuh ke dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah syirik yang zahir ini, masalah syirik yang zahir, kita katakan dia syirik asghar, syirik kecil. Tetapi bisa saja dia itu dalam kondisi tertentu menjadi syirik yang besar. Menjadi syirik yang besar. Contohnya orang yang memakai jimat. Orang yang memakai jimat, apabila dia hanya menjadikan benda tersebut sebagai sebab, misalkan ada peci, di jimatnya ada di peci misalkan, atau di songkok, ya, untuk penglaris. Sekarang seperti itu. Saya pernah mendapatkan orang jualan sendal, pakai songkok hitam, kemudian dia gini-gini kan, songkoknya itu ditepuk-tepuk, ya, sebagai syarat. Saya ketika dia berjualan saya terheran-heran, wah ini kenapa semuanya memperhatikan dan kenapa terjadi transaksi dalam jumlah yang sangat besar gitu kan. Kalau dipikir-pikir untuk apa beli jumlah seperti itu. Waktu itu jualan sendal dia. Kemudian setelah dia pergi dari ini, ya ini syukur ada songkok ini, ya katanya. Allah, ini pakai jimat, saya bilang ini. Di jimatnya ada di songkok, karena sudah curiga kenapa orang-orang memperhatikan, ya. Dan kenapa juga senior saya waktu itu membeli dalam jumlah yang sangat besar. Kayaknya dia juga tidak bisa berkutik dan apa ya, terbuai, kita terbuai dengan ucapan penjual sendal tersebut. Subhanallah, ini saya katakan sudah kena pelet, ya, sudah kena jimat tersebut. Nah, di sini kalau misalkan seseorang menganggap yang bisa mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat adalah benda itu sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meyakini bahwa benda itulah yang mendatangkan manfaat dengan sendirinya, seperti dia memakai cincin, memakai kalung, memakai jimat, dia yakini itu bisa dengan sendirinya mendatangkan manfaat, menghilangkan mudarat, maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dia telah keluar dari agama Islam, telah terjatuh ke dalam syirik besar. Terjatuh ke dalam syirik besar. Kalau syirik besar berarti keluar dari agama Islam. Yang tidak terjatuh ke dalam syirik besar itu kalau dia menganggap ini hanya sebagai sebab. Adapun yang mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini syirik kecil. Kalau dia menganggap itu dengan sendirinya bisa, maka itu syirik besar. Kemudian saudara-saudara sekalian,
Begitu pula orang yang bersumpah. Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, contohnya misalkan dia demi misalkan Nyi Roro Kidul, demi Nyi Roro Kidul, dia bersumpah demi Nyi Roro Kidul. Dia meyakini bahwa Nyi Roro Kidul yang dia bersumpah dengannya itu bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat, maka kita katakan ini juga masuk ke dalam syirik besar yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Adapun orang yang tidak keluar dari agama Islam itu adalah orang yang dia bersumpah atas nama selain Allah, tapi dia meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini hanyalah Allah. Tidak akan ada yang bisa mengaturnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semuanya itu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ayyul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, itu masuk ke dalam syirik kecil. Taib. Silahkan bagi saudara-saudari sekalian yang memiliki pertanyaan, maka bisa mengajukan atau mengirimkan pertanyaannya via WA atau SMS ke 0821 8681 9341. Sekali lagi 0821 8681 9341. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, tapi nanti saja saya jawab insyaallah. Baik, silakan bagi yang ingin menulis soal, saya ulangi lagi 0821 8681 9341. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan tentang ziarah kubur. Saya bahas dengan ringkas. Ziarah kubur, ya, apakah disyariatkan atau tidak? Nah, di sini kita katakan ziarah kubur itu ada 3 jenis. Ziarah kubur ada 3 jenis. Ada ziarah syar'iyah. Ziarah syar'iyah. Ziarah yang disyariatkan. Yang kedua adalah ziarah bid'iyah. Ziarah yang bid'ah atau diada-adakan, ya, tapi tidak sampai ke derajat syirik. Kemudian yang ketiga ziarah syirkiyah. Ziarah syirkiyah, ziarah yang mengandung kesyirikan di dalamnya. Nah, di sini ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ziarah itu ada 3. Yang pertama adalah ziarah syar'iyah. Ziarah syar'iyah, ya, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur. Saya dulu telah melarang kalian untuk berziarah kubur, fazuruha. Maka, ya, kunjungilah oleh kalian kuburan-kuburan, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sesungguhnya dia itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Dia mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi kita di sini bisa perhatikan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya ziarah kubur itu masyru', disyariatkan, tapi harus memperhatikan adab-adab. Ya, yang pertama, orang yang berziarah kubur itu, ini yang disyariatkan, ya. Dia melakukannya untuk mengingat kematian atau mengambil pelajaran dengan menziarahi kuburan. Kemudian yang kedua, tidak ada acara-acara yang tidak disyariatkan di sana. Acara-acara yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan kalau ada maka tidak diperbolehkan. Seperti membaca surat-surat tertentu atau berzikir dengan zikir-zikir tertentu, maka ini tidak disyariatkan. Kemudian yang ketiga, ziarah kubur tersebut tidak dilakukan dengan mengadakan perjalanan jauh. Perjalanan jauh yaitu perjalanan yang kita boleh mengqashar salat di dalamnya. Artinya mengadakan perjalanan jauh yang lebih dari 80 km. Perjalanan jauh yang lebih dari
80 km. Apabila lebih dari 80 km, kita tujukan untuk berziarah kubur ke tempat tersebut. Ziarah walaupun kepada wali, kepada orang soleh, atau kepada yang lain, maka kita katakan tidak diperbolehkan. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal, tidak boleh mengadakan perjalanan jauh illa li thalathati masajid, kecuali menuju ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Aqsa, Masjid hadza wa Masjidil Aqsa. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa, masjidku ini, kata Nabi, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ziarah yang disyariatkan. Adapun ziarah yang kedua adalah ziarah bid'iyah. Ziarah yang mengandung kebid'ahan di dalamnya, yaitu hal-hal baru di dalamnya. Dia tidak sampai jatuh ke dalam syirik besar. Tidak jatuh ke dalam syirik besar. Contohnya, ada seorang sengaja menuju kepada ke kuburan, salah satu kuburan, untuk berdoa di sampingnya. Berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia menganggap bahwa itu lebih utama, ya, berdoa di samping kuburan daripada berdoa di masjid. Ya, atau misalkan dia membaca Al-Qur'an di samping kuburan, kemudian dia mengatakan membaca Quran di sini lebih utama daripada membaca Quran di masjid. Ya, atau misalkan seorang beriktikaf di kuburan, mengadakan iktikaf di kuburan, ya dia beriktikaf, menganggap itu lebih utama di sana daripada di masjid. Maka kita katakan ini jatuh ke dalam hal-hal baru yang tidak disyariatkan. Begitu pula seorang, ya, berdoa dengan menyebut dengan kedudukan si fulan al-jah, yaitu apa? Ya Allah, katanya, dengan kedudukan ulama ini atau ulama itu, maka tolong penuhi hajat saya. Dengan jah atau dengan kedudukan fulan, maka tolong penuhi hajat saya. Maka yang seperti ini memang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi menggunakan, ya, kedudukan orang lain. Kedudukan orang-orang yang sudah meninggal atau orang yang ada tapi dia memiliki kedudukan yang tinggi, misalkan, maka seperti ini jatuh ke dalam hal yang bid'ah. Jatuh ke dalam hal yang bid'ah. Adapun yang ketiga yaitu ziarah syirkiyah. Ziarah yang terdapat kesyirikan di dalamnya. Ziarah-ziarah syirkiyah. Baik, saya ulangi. Yang ingin bertanya silahkan mengajukan pertanyaan ke 0821 0821 8681 9341. Kemudian jenis yang ketiga yaitu ziarah syirkiyah. Ziarah yang ada kesyirikan di dalamnya. Ya, yaitu dia mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Karena terdapat kesyirikan yang mengeluarkan seorang dari agama Islam. Ya, seperti misalkan orang berziarah kubur, tujuannya adalah untuk yang dikubur itu. Dia minta kepada orang yang di dalam kuburan. Dia minta agar mendapatkan manfaat atau menghilangkan mudarat kepada orang yang di dalam kuburan, maka ini jatuh ke dalam kesyirikan. Seperti misalkan berdoa di kuburan untuk menyembuhkan orang yang sakit, ya, atau mengembalikan orang yang hilang, atau semisalnya. Ini pernah juga nih, seperti ada terkadang di suatu daerah, ya, kalau ingin menikahi gadis desa di situ, gadis berasal dari desa tersebut, kemudian yang minang adalah laki-laki luar, laki-laki suku lain, maka adat di sana harus izin dulu kepada puyang, yaitu nenek moyang yang punya kesaktian. Izin dulu ke puyang. Kalau tidak,
maka apa yang terjadi katanya bengkak. Ya, apa bengkak? Ya itunya yang bengkak. Ini kejadian. Subhanallah. Maka kita katakan tidak boleh. Itu syirik, yaitu minta dihilangkan mudarat dengan datang dan menyembelih di depan kuburan, itu termasuk kesyirikan. Begitu pula ada kejadian juga orang meminta-minta kepada kuburan untuk eh, kebutuhan dan hajat-hajat dia, minta kepada Syekh Fulan, ya. Dia minta agar diberikan ini, dia minta agar dihindarkan dari ini, dihindarkan dari bahaya, atau disembuhkan dari penyakit. Dia minta langsung kepada penghuni kubur. Maka yang seperti ini syirik, keluar dari agama Islam. Begitu pula ayyuhal ikhwan, menjadikannya sebagai perantara di dalam berdoa. Wahai Syekh Fulan, wahai Kiai Fulan, wahai Habib Fulan, wahai Ustadz Fulan, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya hajat-hajat kami, keinginan-keinginan kami. Maka ini jatuh ke dalam syirik besar. Ini jatuh ke dalam syirik yang besar. Coba kita lihat kaum musyrikin dulu ketika ditanya kenapa mereka membuat patung-patung tersebut. Ya, kenapa mereka beribadah kepada patung-patung tersebut? Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan sedekat-dekatnya. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini harus berhati-hati dalam ziarah kubur. Jangan sampai kita minta kepada kuburan, atau jangan sampai kita minta kuburan tersebut menjadi perantara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sama saja, ya, sama saja dengan patung-patung yang dulu disembah oleh orang-orang musyrik. Allah alam bisawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara bertobat orang yang dulunya pernah mempunyai susuk pemikat wanita, dan apakah harus diruqyah karena di dalam tubuhnya dipasang jimat? Jaid. Allah alam bisawab ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama jelas kalau susuk, pemasangan susuk untuk tujuan apapun itu masuk dalam kategori kesyirikan, baik untuk pemikat wanita agar atau misalkan terlihat cantik, terlihat ganteng, atau berwibawa, atau bisa bersinar dan sebagainya, maka kita katakan ini jatuh ke dalam kesyirikan yang memakainya. Baik. Tapi kalau dia bertobat, maka bertobatlah. Tobatlah dengan sebenar-benarnya, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Kemudian bagaimana kalau susuk itu sudah ditanam? Susuk itu sudah ditanam, maka yang pertama kita katakan ya bisa dilakukan hal-hal yang secara medis bisa dihilangkan. Yang pertama diruqyah dulu. Diruqyah dulu. Diruqyah. Jika masih belum keluar, ya, jika diruqyah masih belum keluar, maka bisa diruqyah juga dengan menggunakan daun bidara. Menggunakan daun bidara kemudian meruqyahnya. Kemudian sebagian pernah mempraktekkan dengan daun kelor. Daun kelor tidak mengapa, itu kita gunakan untuk dengan ruqyah, kita gabungkan dengan ruqyah, kemudian kita gunakan benda-benda tersebut atau daun-daun tersebut untuk menghilangkan susuk. Jika masih tidak keluar, maka silahkan operasi kecil di dokter untuk menghilangkan susuk tersebut. Ya, karena dia adalah jarum-jarum ya, jarum-jarum kecil itu masuk ke dalam tubuh. Allah alam bisawab. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ustadz, apakah tetangga muslim kita yang berbuat kesyirikan maka terhapus seluruh amalannya walaupun ia melakukannya karena kejahilan, karena kebodohan? Allah alam bisawab ayyuhal ikhwan. Untuk masalah kesyirikan,
Di sini kita perlu bedakan dulu. Ada tetangga kita yang ada muslim dan ada yang KTP-nya saja muslim. Kalau dia benar-benar, artinya dia sudah paham bahwasanya arti la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya dia sudah paham bahwa tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah, ya, walaupun secara umum dia paham bahwa tidak boleh meminta-minta kepada jin, ya kan, ini secara umum sudah paham harusnya. Kemudian tidak boleh misalkan kepada patung, minta kepada patung, menyembah patung. Maka kalau demikian kita katakan, ya ini orang ini kalau sudah paham berarti dia memang muslim. Hanya saja kalau misalkan dia kalau dia belum paham, artinya dia bersyahadat tapi tidak paham makna syahadatnya, maka dia belum, kita katakan belum masuk ke dalam agama Islam. Belum masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena percuma saja dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi dia tidak paham bahwasanya yang satu-satu yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan satu-satu yang diikuti adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan dia belum masuk ke dalam agama Islam. Tapi kalau misalkan dia sudah paham itu, dia tahu ada syirik, tidak boleh menyembah kepada selain Allah, tidak boleh melakukan kesyirikan seperti kaum jahiliyah. Kemudian dia melakukan hal-hal yang katakanlah ya samar bagi sebagian orang. Samar bagi sebagian orang, dia menyangka itu adalah bagian dari syariat. Karena banyaknya orang yang mengamalkannya, akhirnya dia tersamarkan. Saya beri contoh orang yang melakukan sesajen. Orang yang melakukan sesajen kepada gunung ketika di gunung, kepada bumi ketika di bumi, atau kepada laut ketika di laut, atau kepada sungai ketika dekat dengan sungai, maka sesajen-sesajen tersebut itu syirik, mengeluarkan dari agama Islam. Tapi ternyata ada sebagian syubhat ya di kalangan kaum muslimin, ini dilakukan oleh para kiai, para dai, kemudian dilakukan dengan baca-bacaan zikir, selawat gitu kan. Maka kita katakan itu tidak mengubah hakikatnya. Meskipun dinamakan sedekah laut, sedekah gunung, sedekah bumi, sedekah sungai, walaupun dinamakan sedekah tetap saja itu sesajen. Ya, maka itu syirik. Itu syirik. Nah, ini kita katakan karena di sini samar bagi sebagian orang. Dia sudah paham tentang kesyirikan ya, global syirik dia paham. Tapi di sini masalah yang seperti ini dia melakukannya, maka kita katakan ya diterima uzur. Dia memiliki uzur karena kebodohannya. Dan kita masih menghukumi dia sebagai orang muslim. Kita masih menghukuminya dia sebagai seorang muslim. Ya. Baik. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman saya memakai jimat. Sudah saya ingatkan tapi tidak berpengaruh. Bolehkah saya membuangnya saat dia lengah? Allah alam bisawab. Ya, apabila itu benar-benar jimat. Kemudian yang kedua, tidak dikhawatirkan pada diri antum terjadi hal yang berbahaya seperti dia akan menghantam antum, melukai antum atau yang lainnya, maka buang, tidak menjadi masalah membuang jimat tersebut. Ya, tapi kalau misalkan itu adalah teman, saya rasa tidak sampai pada derajat akan membunuh atau melukai ya. Jadi silahkan dibuang. Ustadz, apakah ada tata cara tertentu untuk menghancurkan jimat-jimat? Allah alam bisawab, kita dapatkan petunjuk dari para ahli ruqyah dan juga orang-orang yang sudah berpengalaman melihat langsung praktek sihir dan juga mendapatkan katakanlah ilmu-ilmu ya dari pendahulu mereka yang berhadapan dengan penyihir. Ya, maka kita katakan ada beberapa cara untuk menghancurkan jimat. Yang pertama, saya katakan untuk kalau jimatnya itu adalah berupa Al-Qur'an. Ya, berupa Al-Qur'an. Maka cukup dilepas, ya, cukup dilepas. Dan Al-Quran tersebut atau misalkan sebagian ayat Al-Quran tersebut ya silahkan diamankan. Yang penting dia dilepaskan dari jimatnya. Kalau dia berupa ayat Al-Quran, karena dia
Tidak sampai kepada syirikan, tapi dia masuk ke dalam hal yang baru yang tidak disyariatkan. Kalau dia memasang ayat-ayat Al-Quran seperti surat-surat tertentu ya, di sini dilepaskan kemudian disimpan. Kalau dia tidak ada bacaan lain selain Al-Quran dan doa misalkan, ya taruh di tempat yang aman, tempat yang suci, dan sehingga dia tidak lagi menjadi jimat, tidak lagi menjadi jimat. Atau yang kedua bisa dilakukan yaitu dibakar. Ya, sebagaimana mushaf-mushaf Al-Quran yang rusak itu boleh dibakar untuk dihilangkan tulisannya, bukan untuk dihinakan, maka jimat-jimat tersebut yang ada ayat Al-Qur'annya pun boleh, ya boleh dibakar, bukan untuk dihinakan. Kemudian yang kedua, kalau dia berupa jimat-jimat yang bukan ayat Al-Qur'an, tapi jimat-jimat dengan tulisan Arab misalkan dikotak-kotakin atau dengan tulisan Sanskerta atau bahkan tulisan Jawa atau misalkan tulisan Indonesia dan yang lainnya, maka kita katakan ya hancurkan dan cukup dibakar. Tapi saya ingatkan ya ikhwan, ingatkan ya usahakan anak-anak keluarga kita ya kita ingatkan agar membaca zikir pagi sore ya sebelum kita melakukan hal tersebut. Kemudian juga setelah sholat ya kita ingatkan agar membaca ayat kursi dan 3 qul. Kemudian juga ketika meruqyah jangan lupa membaca ayat-ayat perlindungan sebelum meruqyah. Ini untuk membentengi diri kita, begitu pula keluarga agar tidak diganggu. Ya, kemudian kalau dia berupa tali-tali yang dibuhul-buhul, dia tali tapi diikat-ikat ya, tali yang diikat, maka yang kita diajarkan di dalam menyelesaikan ini adalah apa? Kita gunting-gunting dulu, kita lepaskan dulu simpulnya. Kita lepaskan simpulnya, ya pertama kita rukyah dulu tentunya, kemudian kita lepaskan simpulnya, kemudian setelah itu kita bakar. Setelah itu kita bakar atau kita musnahkan. Nah, kalau dia berupa misalkan paku-paku, kalau dia berupa paku-paku maka cabut pakunya. Kalau dia di kayu maka dicabut dulu paku-pakunya, kemudian baru dibakar. Ya, baru dibakar. Allah alam bissawab. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan hukum penggunaan vaksin apabila vaksin tersebut memiliki kandungan yang haram? Allah alam bisawab ya ikhwan. Untuk vaksin yang ada ya, sebenarnya zat-zat yang haram itu hanya sebagai katalis. Ya sebagai katalis sehingga dia hasil dari vaksin itu sendiri itu menjadi apa? Terbebas dari zat-zat yang misalkan katakan dari campuran babi tersebut itu terbebas dari campuran babi tersebut. Maka seperti itu yang dikatakan para ahli vaksin ya bahwa itu hanya sebagai katalis untuk bisa memisahkan menjadi vaksin. Jika benar-benar telah terpisah ya, jika benar-benar telah terpisah meskipun dalam prosesnya dia menggunakan tadinya barang-barang yang seperti babi ya, maka kita katakan Allah ala bisawab ya. Para ulama, banyak ulama mengatakan boleh menggunakan vaksin itu diperbolehkan, tapi memang kita katakan ya sebaiknya memang kita cari vaksin yang benar-benar halal seperti vaksin yang menggunakan katalis dari babi atau misalkan dari paus atau dari hiu ya atau yang lainnya atau yang jenisnya. Tapi Allah alam bisawab kalau misalkan ada vaksin kemudian apa menggunakan sistem seperti itu karena tidak bisa dikembangkan kecuali dengan mencampurkan dengan barang-barang yang diharamkan seperti enzim babi misalkan. Kemudian setelah itu terjadi pemisahan dan benar-benar tidak ada enzim babi di dalamnya. Ya maka kita katakan Allah alam bisawab, fatwa ulama mengatakan dan jadi menjadi fatwa para ulama di Saudi kemudian di negara-negara lain juga ya maka kita katakan boleh itu diperbolehkan walaupun misalkan sebagian dari para ustadz kita ya atau para ulama sebagian para ulama tetap melarang hal tersebut Allah alam bisawab. Baik. Ya memang kalau mau wara', mau berhati-hati maka ya hindari vaksin atau misalkan masih ragu-ragu
Maka kata Nabi SAW, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkan yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, di sini kan ada majelis ilmu Madzhab Syafi'i tentang bab salat. Kenapa bacaannya beda dengan Imam Bukhari? Baik, ya ikhwan, yang bertanya, saudara yang bertanya tentang Madzhab Imam Syafi'i. Saya tidak tahu ya pada perbedaannya di mana gitu. Kalau misalkan yang dimaksud perbedaan di sini adalah bacaan jahar atau bacaan keras ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca dengan suara keras atau jahar, kemudian yang lainnya membaca dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan mensirkan atau memelankan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jika ini yang dimaksud, maka kita katakan memang ini adalah perselisihan di kalangan ulama. Imam Syafi'i mengatakan sunnah mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan ya mazhab yang lain mengatakan bahwa dia ya lebih dilanjurkan untuk pelan, tapi boleh mengeraskannya. Allah alam bisawab, yang seperti ini terjadi khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ahlu al-ilm, dan ini tempatnya untuk berlapang dada kita menyikapi perbedaan yang diakui di kalangan ulama-ulama terdahulu, ya seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Pak Ustadz, saya ingin bertanya, pengobatan minum rajahan itu bagaimana? Allah alam, ya rajah yang pertama ya ikhwan, di sini masalahnya ada dua ya. Minum rajahan, maksudnya kalau yang dimaksud dengan rajahan ini adalah air yang dibacakan dengan ruqyah, ayat Al-Quran maupun doa-doa yang disyariatkan, ya kemudian kita berikan kepada orang lain. Maka kalau ini yang dimaksud dengan air tersebut, ya maka kita katakan boleh. Air yang dibaca dengan bacaan-bacaan ruqyah, maka jawabannya boleh. Tapi kalau misalkan ada air rajahan yang dibaca dengan juga baca Al-Quran, baca doa, tapi ada jampi-jampi di dalamnya. Maka kita katakan, ayyuhal ikhwan, ini menjadikan sebab yang bukan sebab. Oleh karena itu dihindari. Oleh karena itu kalau misalkan kita melihat air rajahan, maka kita lihat dulu ustadznya ini adalah ustadz pelaku syirik apa bukan. Kalau dia adalah ustadz ahli sunnah, kemudian membacakan air, kemudian menyuruh kita atau kita minum air tersebut, maka tidak mengapa. Itu bagian dari ruqyah dan dipraktekkan oleh kaum salaf, kaum terdahulu. Yang meruqyah air, kemudian diberikan kepada orang lain. Ini terjadi di kaum salaf terdahulu, Ya. Tapi kalau misalkan dia dibaca dengan bacaan-bacaan yang tidak jelas atau jampi-jampi yang tidak jelas, ya, atau bahkan bukan dari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Bahkan terkadang ada zikir-zikir yang tidak memiliki arti. Ketika kita dengarkan zikir-zikirnya atau jampi-jampinya, memang bahasa Arab tapi ujung-ujungnya tidak ada arti. Maka kita katakan seperti ini, ya kalau misalnya terkenal dengan seperti itu, maka hindari minum rajahan tersebut. Assalamualaikum Ustadz, saya minta tanya, bolehkah meminta-minta untuk kegiatan majelis ta'lim? Maksud meminta-minta di sini juga kita perlu rincikan lagi apa maksud meminta-minta ini. Kalau misalkan yang dimaksud adalah kita memfasilitasi orang untuk membiayai majelis ta'lim, ya, maka ini namanya bekerja sama di dalam berdakwah. Tapi kalau misalkan yang dimaksud meminta-minta, kemudian maksudnya itu untuk kepentingan dia pribadi, kemudian dia minta-minta, ya, kemudian atas nama majelis ta'lim, maka seperti ini terlarang.
Karena masuk dalam hadis tentang larangan meminta-minta. Ya, al-mas'alatu kaddun yakuddu biha rajul wajah illa an yas'ala rajul sultan la fi amrin la budda minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta-minta itu adalah cakaran atau cabikan-cabikan yang seseorang mencabik-cabik wajahnya, ya, kecuali seorang minta kepada pemerintah au fi amrin la budda minhu, atau pada hal yang harus dia meminta, terdesak untuk meminta. Nah, kita katakan di sini tergantung soalnya dalam bentuk apa ya saya katakan. Tapi kalau misalkan eh, mengajak orang lain untuk bersedekah, untuk menghidupkan majelis ta'lim yang di sana ada ilmu di dalamnya yang benar diajarkan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini namanya kerjasama di dalam berdakwah. Kita cukupkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.